Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6. Pelajaran ke-7, yaitu materi qada dan qadar Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah memahami makna qada dan qadar. Nah, coba diperhatikan gambar yang ini ya, yang ada di layar. Nah, jadi qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Nah, sedangkan qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita contohkan, misalkan di sini ada garis waktu. Ada yang namanya masa azali, yaitu suatu masa di mana Allah belum menciptakan segala hal, jadi hanya ada Allah. Nah, ketika masa azali, maka Allah itu menentukan nasib semua makhluknya. Nah, ini adalah yang kita namakan sebagai qada. Tetapi dalam perjalanan waktunya, ketika segala hal itu mulai tercipta, maka manusia itu mampu merubah beberapa nasibnya. Melalui apa? Yaitu melalui ikhtiar dan doa. Nah, kemudian setelah terjadi hal tersebut, maka hal inilah yang kita namakan sebagai qadar. Nah, misalkan contohnya ya, kita ambil contoh di sini. Misalkan Ayu ketika lahir memiliki rambut yang keriting. Nah, ini adalah qada yang kemudian Ayu ini pergi ke salon. Nah, dia meluruskan rambutnya di salon. Nah, ini yang kita namakan sebagai ikhtiar. Nah, kemudian setelah Ayu ke salon, dia pergi dinamakan menjadi setelah pergi ke salon rambutnya menjadi lurus. Nah, ini kita namakan sebagai qadar. Nah, tetapi tidak semua qada itu mampu dirubah ya. Ada beberapa qada yang tidak bisa dirubah. Nah, karena itu takdir atau qada ini kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada yang namanya takdir mu'allaq, ada yang namanya takdir mubram. Nah, takdir mu'allaq adalah takdir yang masih dapat dirubah oleh manusia, misalnya kesejahteraan, kepandaian, dan sebagainya. Nah, kalau takdir mubram ini adalah takdir yang tidak dapat dirubah oleh manusia, misalnya adalah kelahiran. Jadi seorang itu tidak bisa memilih dilahirkan dari ibu yang mana, ayah yang mana, kemudian misalnya kematian. Seorang tidak bisa memilih meninggal dalam keadaan seperti apa. Nah, itu tidak bisa kita memilihnya. Sini terdapat dalam firman Allah surat At-Ta'arud ayat 11 yang artinya bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, jadi memang manusia itu dituntut untuk mau berusaha, untuk mau merubah nasibnya, karena memang ada beberapa ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa kita rubah. Jadi kita harus tetap optimis dalam menggapai cita-cita kita baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.